Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Kita akan belajar tetap tentang kimia koordinasi, akan tetapi kita akan mempelajari tentang reaksi pada senyawa kompleks part 1. Oke, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah reaksi substitusi ligan, yaitu ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu laju substitusi ligan, kemudian klasifikasi mekanisme substitusinya, kemudian yang ketiga adalah parameter aktivasi. Oke, buku yang saya gunakan untuk reaksi substitusi ligan ini itu adalah ada 3, yaitu karangan dari Hoskov, kemudian Silver dan Atkins, dan Jim et al. Oke. Reaksi substitusi ligan sebagaimana yang telah kita pelajari di senyawa koordinasi sebelumnya, yaitu jika ada di sini senyawa kompleks itu terbentuk dari asam Lewis dan basa Lewis, ya, membentuk senyawa kompleks. Maka senyawa kompleks yang terbentuk ini jika tersubstitusi oleh basa Lewis yang kedua, maka akan membentuk senyawa kompleks yang kedua. Oke, di sini misalnya ada suatu senyawa kompleks M atom pusatnya atau logamnya berikatan dengan X ligan plus Y ada ligan lain yang mau substitusi, maka dia akan menjadi MY plus X, di mana MX ini adalah senyawa kompleksnya yang logam yang berikatan dengan ligan plus Y. Y-nya ini itu disebut dengan entering ligan. Dan X-nya yang dilepaskan itu dia disebut dengan leaving ligan. Ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh yang dia mereplace atau menggantikan ligan air dengan Cl. Ada beberapa contoh senyawa kompleks CO yang berikatan dengan H2O 6 kali, kemudian dia disubstitusi oleh Cl, maka Cl itu menggantikan logam air dan logam airnya itu keluar satu, ya. Maka Cl di sini dia disebut dengan entering ligan, kemudian H2O yang dilepas di sini itu dia disebut sebagai leaving ligan. Oke, kita akan mempelajari yang pertama, subbab yang pertama, yaitu laju substitusi ligan. Nah, laju substitusi ligan berhubungan dengan laju, maka ada cepat, ada lambat. Maka laju substitusi ligan ini sangat berkorelasi dengan struktur dari kompleksnya, ya. Jika laju substitusinya itu cepat, maka dia disebut dengan senyawa yang labil. Jika laju substitusinya lambat, maka disebut dengan senyawa yang non-labil, ya. Diingat-ingat, jika cepat dia namanya labil, dan jika lambat, ya, laju substitusinya maka disebut dengan senyawa yang non-labil. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kita akan pelajari selanjutnya. Ya, jika kompleksnya itu atau senyawa kompleksnya itu berupa labil, maka di sini biasanya dia sangat cepat untuk membentuk kesetimbangan, ya. Di sini ada energi pembatasan energi aktivasi. Jika senyawa non kompleks, senyawa kompleksnya itu non labil, maka dia biasanya lama, survive-nya lama, ya, masa hidupnya lama, ya. Oke, kita akan membahas kinetika dan termodinamika. Kita menggunakan istilah untuk menggambarkan termodinamika dan kinetika dari aspek reaktivitasnya, ya. Kalau kinetika itu dia ada non labil atau labil, di mana kompleks yang labil ini dia reaksi substitusinya itu cepat,
ya, kurang dari beberapa menit. Sedangkan senyawa kompleks yang non labil itu dia reaksi substitusinya itu dia lambat, ya, lebih dari beberapa jam. Jadi kinetika itu ada non labil dan juga labil. Sedangkan termodinamika itu ada stabil atau dia tidak stabil. Dimana ini sudah banyak dibahas di mata kuliah termodinamika, yaitu berhubungan dengan delta G. Ya. Nah, senyawa yang non labil ini, senyawa kompleks yang non labil ini bukan inert atau dia tidak akan terjadi reaksi. Sebaliknya, maka reaksinya itu dia akan lebih lambat daripada senyawa labil. Maka senyawa non labil ini dia reaksinya lebih lambat daripada senyawa labil, bukan dia tidak terjadi reaksi. Nah, di sini dikatakan ternyata dia tidak ada hubungannya antara stabilitas secara termodinamika dengan labilitas terhadap substitusi, ya. Contohnya di sini ada senyawa yang dia stabil tetapi dia labil, ya. NiCN4 2-, ya, ternyata dia reaksinya waktu paruhnya itu adalah 30 detik. Ya, akan tetapi NiCN4 2- ini memiliki konstanta kesetimbangan 1 kali 10⁻⁻30. Maka di sini NiCN4 2- ini dia senyawanya stabil, akan tetapi jika disubstitusi senyawa lain dia menjadi labil. Ya. Contohnya juga ada beberapa CONH3 6 kali 3+, dia tidak stabil tetapi dia non labil, ya. Kita lihat di sini reaksinya itu dia waktu paruhnya butuh beberapa hari, tetapi konstanta kesetimbangannya itu dia 1 kali 10⁻25, dia tidak stabil. Oke, jadi senyawa kompleksnya dia tidak stabil, akan tetapi jika disubstitusi dengan H2O ternyata dia non labil, butuh waktu yang berapa lama, berapa hari gitu ya. Oke, kita akan mempelajari karakteristik waktu hidup untuk menggantikan molekul air pada senyawa kompleks, ya. Kita kan ingin mengetahui apakah kompleksnya ini labil atau non labil. Dilihat dari apa? Yang pertama itu dilihat dari atom pusatnya atau logamnya. Nah, pada sebelah kanan ini dia termasuk kompleks yang labil, ya. Pada sebelah kiri dia termasuk kompleks yang non labil. Kita lihat sumbu X-nya, lifetime-nya itu kita lihat semakin ke kanan dia semakin cepat, semakin ke kiri dia semakin lama, ya. Maka kompleks yang atom pusatnya ada di sebelah kanan ini dia biasanya kompleksnya cenderung labil, dan yang sebelah kiri ini dia kompleksnya non labil. Oke, kita bahas satu-satu kompleks yang dia sangat labil. Kompleks yang sangat labil itu yang seperti apa? Yang sebelah kiri ini tadi, ya. Yang pertama, semua senyawa kompleks yang ion atau atom pusatnya dia berupa S blok, ya. Kecuali yang sangat kecil yaitu Be2+ dan Mg2+, karena dia sangat kecil, ya, kecuali itu maka dia sangat labil. Berarti golongan 1A, 2A yang merupakan S blok itu dia biasanya sangat labil kecuali berilium dan magnesium, ya. Kemudian yang kedua, kompleks yang ion atom pusatnya itu dia memiliki bilangan oksidasi 3 tetapi dari blok F, ya, dia sangat labil. Contohnya di sini ada lantanida, ya. Kemudian yang ketiga, kompleks yang dia ion atau atom pusatnya D10. Contohnya adalah Zn2+, Jd2+, dan Hg2+, dia sangat labil.
Kemudian kompleks yang dia labilnya moderat. Yang pertama yang dia blok D atau 3D series ya. Di blok D yang dia M dengan bilangan oksidasi 2 atom pusatnya, dia secara umum itu adalah labilnya moderat. Kemudian kompleks yang juga blok D yang bilangan oksidasinya itu adalah 3 ya. 2 dan 3 berarti dia secara umum itu dia labilnya moderat. Kemudian yang terakhir itu adalah kompleks yang non labil ya. Maka di sini yang pertama yang non labil itu logamnya dia berupa blok D, di mana D-nya itu adalah D3 dan low spin D6 ya. Contohnya adalah Cr3+ ya. Kemudian ada Fe2, CO3 ya. Secara umum dia non labil. Mengapa? Karena memiliki LFSE yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kalau kompleksnya berupa kompleks kelat ya. Kalau berupa kompleks kelat itu biasanya dia non labil. Kemudian yang ketiga, non labil itu juga pada kompleks yang dia 4D dan 5D ya. Mengapa 4D dan 5D ini? Karena dia juga memiliki LFSE yang sangat tinggi dan juga kekuatan ikatan antara ligan dan logamnya itu sangat kuat karena dia termasuk ion yang sangat kecil ya. Oke, berarti yang mempengaruhi kompleks itu dia labil maupun non labil. Yang pertama kita lihat dari atom pusatnya ya. Kemudian selain atom pusat yang mempengaruhi laju reaksi, juga yang mempengaruhi adalah ligan yang berupa entering ligan dan leaving ligan. Oke. Nah, yang paling mempengaruhi adalah nukleofilisitas dari incoming ligan atau entering ligan ya. Kita lihat di sini nilai nukleofilisitasnya dari misalnya Cl, Br, I, maka dia nilai nukleofilisitasnya berbeda. Yang mana nilai nukleofilisitasnya semakin tinggi, maka dia akan semakin cepat untuk mensubstitusi sebagai entering ligan.